Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat berserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami menyapa seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang hari ini tentu suasana kebatinannya sama dengan yang kami rasakan, juga dengan guru besar, profesor-profesor yang juga sudah menyampaikan pandangannya, yang juga memberikan pernyataan keras terhadap situasi bangsa dan negara saat ini, yakni suasana kegentingan terhadap situasi konstitusi di negara kita. Karena kita tahu bahwa hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia adalah konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang keputusan lembaga tersebut bersifat final and binding, yakni bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur pula oleh konstitusi, adalah Mahkamah Konstitusi. Karena itu semestinya tidak ada satupun alasan untuk mengabaikan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apalagi pengabaian dan atau dengan bahasa lain pembangkangan itu justru dilakukan oleh lembaga negara yang lain, yakni dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa belum lama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan sudah ada dua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2024. Putusan yang kedua adalah putusan Mahkamah Nomor 60 Tahun 2024 ini. Terkait putusan mahkamah yang bernomor 60 ini adalah putusan yang menguji ketentuan pasal 40 ayat 1 dan juga ayat 2 berkaitan dengan syarat pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dan juga gabungan partai politik, yang oleh mahkamah sudah ditegaskan dalam pertimbangannya bahwa syarat pencalonan calon kepala daerah, baik itu calon gubernur, calon bupati dan atau calon wali kota, itu prosentase suara atau kursinya sudah disejajarkan atau disesuaikan dengan prosentase calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Karena itu mahkamah telah membatalkan ketentuan bahwa calon kepala daerah itu harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara 20% kursi atau 25% suara, itu sudah dibatalkan. Dan kemudian mahkamah secara tegas dalam amar putusan yang kita sudah dengarkan pembacaannya dan masih bisa kita baca berulang-ulang di berbagai platform sosial media, dan video pembacaan putusan itu masih bisa kita tonton berulang-ulang di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, bahwa ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada itu sudah ditafsirkan oleh mahkamah sejalan dengan syarat majunya calon perseorangan melalui jalur independen, ya. Di ketentuan yang pertama berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, DPT atau daftar pemilih tetap dari suatu provinsi yang jumlahnya sampai 2 juta, itu ditetapkan syarat untuk bisa mencalonkan adalah 10% dari total DPT perolehan suaranya, begitu. Kemudian di atas 2 juta sampai 6 juta itu 8,5%. Kemudian di atas 6 juta sampai 12 juta itu sebesar 7,5%. Lalu yang terakhir di atas 12 juta itu 6,5%.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Jakarta ini DPT-nya sekitar 8,2 juta jiwa. Sehingga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini, maka pilkada khusus Jakarta itu tidak lagi harus 20% syarat untuk mencalonkan, tetapi cukup 7,5%. Sehingga setiap partai yang punya kursi, 8 kursi, itu bisa mencalonkan secara mandiri, tidak perlu berkoalisi. Harusnya putusan ini ditaati oleh seluruh organ kekuasaan. Pertama, putusan ini harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga ditindaklanjuti oleh KPU untuk membentuk per KPU atau PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, untuk menyesuaikan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Pilkada ini dalam peraturan KPU-nya. Sehingga KPU tidak boleh memaksakan hanya menerima calon yang suaranya 20%. Kalau DKI harus 22 kursi. Tidak, sekarang 8 kursi pun harus bisa diterima sebagai calon, karena sudah turun jadi 7,5% gitu. Nah, termasuk juga DPR, kapasitasnya adalah lembaga konsultasi bagi KPU untuk membentuk peraturan KPU. Bukan sebaliknya, hari ini justru kita lihat DPR yang harusnya memberikan masukan kepada KPU untuk membuat per KPU yang mengikuti ya putusan Mahkamah Konstitusi, justru DPR membangkang. Yang menarik, alasan pembangkangan DPR ini justru tidak dapat diterima oleh akal. Bahkan tidak bisa diterima oleh adik-adik mahasiswa yang baru kuliah di Fakultas Hukum. Kenapa? Ini sangat asasi pembangkangannya. Kenapa demikian? Dalam rapat Badan Legislasi terkait pembahasan rancangan undang-undang perubahan keempat Undang-Undang Pilkada, DPR RI mempertimbangkan akan menyesuaikan norma 40 itu tidak mengikuti putusan MK nomor 60, tapi mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang 70. Sebentar, ada dua ya, yang 60 dulu yang saya bahas. Jadi menurut DPR, syarat yang diatur MK tadi ya dari 6,5%, naik 7,5%, 8,5% sampai 10% itu hanya diatur, nanti akan dirinci dalam peraturan yang mengikat bagi partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Nyambung kagak ini? Ya jelas kagak nyambung. Kenapa? Logikanya begini. Sebelum punya kursi, partai di daerah itu harus lolos namanya parliamentary threshold. Itu sama, di pusat 4%, di daerah juga 4%. Kalau tidak punya 4%, ya, dia bisa lolos gak? Punya kursi gak? Tidak punya. Sementara DPR mau mengatur bahwa syarat, ya, tadi 6,5%, 7,5%, 8,5%, 10% itu berlaku bagi partai non kursi. Gimana mau dapat syarat pencalonan? Lawang dia 4% saja tidak bisa dipenuhi, apalagi mau 6,5%, 7,5%, 8,5% dan seterusnya. Lagi pula, kita sudah tahu motif dibalik, ya, motif dibalik pemaksaan DPR menganulir atau membangkang putusan MK ini sebenarnya adalah mereka mau bikin kartel politik bersama Koalisi Indonesia Maju Plus. Karena mereka mau bagi-bagi jatah nih di pilkada. Mereka saja nih yang menang. Kepala daerah ini untuk partai kamu ya. Sana partai kamu ya, provinsi partai kamu ya. Provinsi sana partai kamu ya. Wali kota sana kamu ya, bupati sana kamu ya. Jadi tidak ada lagi pilihan rakyat sebenarnya. Jadi pilkada itu adalah pilihan dari oligarki partai politik yang dikomandani oleh Koalisi Indonesia Maju yang diikuti beberapa partai yang belakangan yang gayanya saya koalisi perubahan, ingin merubah, nggak taunya ikut koalisi penguasa. Jadi ini yang pertama terkait pasal putusan nomor 60. Yang kedua, putusan 70. Memang di dalam putusan 70 itu tidak dibunyikan dalam amar putusan MK. Kenapa? Menurut ya Mahkamah Konstitusi syarat 30 tahun untuk menjadi gubernur, 25 tahun kalau mau jadi wali kota atau bupati, sudah pasti dihitung ketika
statusnya itu masih calon, bukan pelantikan. Maka hitungan dari MK itu adalah saat pendaftaran atau setidak-tidaknya penetapan calon. Nah, menurut agenda KPU Pilkada serentak ini, penetapan calon itu 22 November 2024. Problemnya sebenarnya bukan membela kita rakyat, tapi DPR ini sedang menjalankan titah saudara Joko Widodo yang pengen anaknya Kaisang bisa naik tahta ke Pilgub Jawa Tengah. Kenapa? Saudara Kaisang ini masih bocil, belum genap 30 tahun, baru 30 tahun itu kalau 25 Desember 2024. Jadi kalau penetapan syarat umur itu ditetapkan paling lama penetapan calon tanggal 22 November, gugur nggak ini syarat umur ini? Gugur kan? Gugur. Jadi ini DPR hanya ingin menyelamatkan seorang Kaisang, bikin heboh seluruh rakyat kita gitu loh. Luar biasa ini pembangkangan. Nah, yang menarik saya ingin kritik DPR yang menyatakan alasan mempertahankan 30 tahun itu dihitung sejak penetapan karena DPR mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 90 yang amarnya menyatakan syarat pencalonan usia 30 tahun itu dihitung sejak pelantikan kepala daerah. Padahal, ini yang saya bilang anak mahasiswa pun ngerti gitu loh. Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih tinggi daripada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi putusan yang nomor 70 itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara Mahkamah Agung itu hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang diuji itu PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap undang-undang pilkada. Lah kok hasil uji yang di level bawah bisa mengalahkan hasil uji yang di level puncak? Pada dalam hukum itu ada asal namanya leg superior, derajat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah. Ada juga leg spesialis, derajat legi lex generalis. Hukum yang lebih spesifik, spesial, yang mengesampingkan hukum yang masih umum. Termasuk lex posterior, derajat lex priori. Hukum yang lebih baru itu menegasikan hukum yang lama gitu loh. Ini kan pelajaran dasar. DPR ini pada ngerti nggak sih undang-undang kita? Ngerti nggak asas hukum? Bagaimana mungkin DPR ini membentuk peraturan perundang-undangan mereka asas hukum saja nggak ngerti? Saya sih menduga kuat mereka ngerti. Tapi lagi-lagi ada pesanan kekuasaan untuk bisa meloloskan saudara Kaisang putra Jokowi agar bisa ikut pilkada dalam rangka untuk mengokohkan dinasti politik Jokowi. Ini yang menjadi soal. Karena itu hari ini kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang saat ini dalam waktu bersamaan masih terus aksi di depan gedung DPR RI dan Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan kepada bapak-bapak polisi, kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada para penguasa, kepada Pak Jokowi. Saya tegaskan Pak Jokowi, bahwa mahasiswa, adik-adik kita ini sedang menjalankan hak konstitusional. Sedang menjalankan hak mereka berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Adapun ketika ada dinamika di sana, tetap covernya adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang itu dijamin konstitusi. Jangan disalah-salahkan adik-adik mahasiswa kita. Justru biang keroknya itu adalah DPR. Kenapa melakukan pembangkangan konstitusi? Kalau DPR tidak melakukan pembangkangan terhadap konstitusi, maka niscaya adik-adik ini tidak akan aksi menjalankan hak konstitusi. Jadi jangan nanti disalah-salahkan adik-adik melakukan ini, melakukan itu, melakukan tindakan itu. Enggak, semua yang dilakukan adik-adik itu adalah hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Sementara yang jelas-jelas melanggar konstitusi, bahkan melakukan pembangkangan konstitusi, bahkan ini pembangkangan yang dilakukan oleh pejabat. Oh, ini deliknya ngeri, ini lebih tinggi daripada orang biasa karena mereka ngerti. Itu adalah DPR. Dan sekali lagi, kejahatan pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR ini bukan belum terjadi, bukan hanya wacana, tetapi sudah masuk tindakan permulaan. Ya ini apa? Sudah melakukan rapat di tingkat badan legislasi
yang hasilnya mereka sependapat untuk meningkatkan di rapat paripurna akan mengadopsi norma yang mengikuti putusan Mahkamah Agung, akan mengadopsi norma yang mengesampingkan putusan MK, di mana mereka mencoba bermain-main dengan redaksi pasal. Misalnya, ya syarat 7,5%, 6,5%, 8,5%, 10% itu hanya berlaku bagi parpol yang tidak punya kursi. Sementara yang punya kursi tetap ikut 20% dan 25%. Luar biasa ini DPR kita ini. Selama ini kan kita ingin ya memikirkan masalah kita, yakni masalah rakyat, kemiskinan, pengangguran, masalah infiltrasi asing, SDA kita yang kemarin diselundupkan ya, ada 5,3 juta ton nikel diselundupkan ke Cina, nggak ada pemasukan negara. Faisal Basri sebut yang makan duitnya yang terlibat diantaranya adalah Airlangga Hartarto dan saudara Bobi Nasution. Harusnya ini yang kita pikirkan, masalah rakyat. Kemudian kita berkonsultasi kepada DPR. Kemudian DPR sebagai wakil kita memberikan solusi terhadap masalah kita, masalah rakyat. Sebaliknya hari ini justru DPR bikin masalah dengan rakyat. Apa yang dilakukan oleh DPR? Kalian tidak pernah memberikan solusi terhadap permasalahan yang kami rasakan rakyat ini. Tapi hari ini kalian justru membuat masalah yang super besar dengan melakukan pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon maaf, ini bukan kemarahan saya. Saya hanya mewakili kemarahan rakyat. 27 juta rakyat sekarang menonton ya pembangkangan yang dilakukan oleh DPR secara telanjang di hadapan rakyat. Memang hari ini yang kami dengar ada penundaan rencana pengesahan RUU perubahan itu di tingkat paripurna. Tapi tidak pernah ada pernyataan melakukan pembatalan. Artinya apa? Ini bisa jadi modus operandi DPR menunggu rakyat lengah. Begitu kita lengah, mereka sahkan gitu loh. Karena itu saya juga mengimbau kepada anggota DPR RI yang masih punya nurani dengan melakukan boikot, tidak menghadiri rapat paripurna sehingga tidak akan pernah terpenuhi quorum, sehingga tidak akan pernah bisa disahkan undang-undang yang membangkang konstitusi ini. Setuju. Saya minta ini begitu loh. Jadi DPR kalau memang ada yang masih wakil rakyat, tolong jangan datang ke DPR RI untuk paripurna. Dan saya tegaskan semua anggota DPR yang hari ini menghadiri rapat paripurna, catat wahai rakyat, mereka inilah pembangkang konstitusi. Catat saja. Kasih ya stigma kepada anggota DPR yang hari ini hadir dalam rapat paripurna, mereka inilah ya pembangkang konstitusi. Jadi itu pengantar dari saya, dan hari ini kita sudah hadir sejumlah tokoh, ada ulama, ada advokat, dan sebagian juga mengkonfirmasi akan kemari, ada juga yang tidak bisa, tapi sudah memberikan konfirmasi karena kita bagi tugas nih Bang. Ada yang di lapangan, ada adik mahasiswa, ada kita ya yang membuat konstruksi hukum dan pemikiran untuk mendelegitimasi dalih-dalih yang disampaikan DPR, biar masyarakat itu terbuka, oh ternyata biang keroknya DPR sendiri gitu loh. Jadi kita berbagi. Mungkin sebagian ada yang ngambil peran berdoa, mendoakan adik-adik mahasiswa kita supaya selamat dan berhasil ya aspirasinya begitu. Dan kita ya jangan mau dipecah belah oleh penguasa. Ingat, masalah kita hari ini sama, yakni apa? Kita harus melawan pembangkangan konstitusi. Baik, itu dari saya. Selanjutnya di sini di sebelah kiri saya ada Buya Fikri Bareno, di sebelah kanan saya ada Bang Leo Siegian, ada juga Ustaz Namrudin, ada yang lain-lainnya nanti akan menyampaikan pandangan. Sebelum nanti juga Bang Egi Sujan akan hadir, Bang Azam kan akan hadir, tapi Bang Refli konfirmasi belum bisa karena sedang ramai di lapangan ini, bagi-bagi tugas nih. Ya, bagi-bagi tugas. Nah, nanti di akhir kita akan bacakan statement atau pernyataan resmi dari kita. Demikian dari saya. Sekarang saya persilakan Buya Fikri Bareno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Khodinuddin, para tokoh yang hadir pada sore hari ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, karena di sela-sela kesibukan kita semua, kita masih punya waktu untuk hadir di sini dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan bangsa yang justru
dibikin kisruh, dibuat oleh para pemimpin rezim Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang rakyat baru saja melalui pemilu kemarin memilih mereka untuk duduk di Senayan sana. Hari ini sepertinya rakyat seperti anak ayam kehilangan induk. Karena apa? Karena yang diharapkan DPR bisa menjadi benteng dari konstitusi, DPR bisa menjadi benteng harapan rakyat, melindungi rakyat. Tetapi kita justru menyaksikan, justru dia menjadi kacung, menjadi antek bagi rezim Jokowi hari ini. Itu yang kita saksikan. Di awalnya kita berbahagia, rakyat berbahagia dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya ada orang-orang tokoh-tokoh yang penting di negeri ini untuk bisa mencalonkan diri, tetapi telah dikudeta oleh partai-partai sehingga orang-orang yang berkompeten jadi sulit untuk maju. Tetapi dengan putusan MK khusus untuk DKI misalnya, contohnya hanya dengan 7,5% itu bisa maju. Jadi banyak partai-partai yang bisa maju dengan sendiri, mencalonkan calonnya. Tetapi kebahagiaan ini hanya sesaat saja, ya kan? Hanya 2 hari. Dan belum sempat rakyat mendaftarkan calonnya ya. Mendaftarkan calonnya. Tetapi kita telah mendapatkan kabar duka kembali dari DPR dengan persekongkolan dengan rezim hari ini. Mereka akan menganulir, akan membuat semacam aturan baru, undang-undang segala macam. Pokoknya intisarinya adalah bagaimana Kaisang itu bisa diloloskan. Dan ini sebetulnya intisarinya. Jadi coba kita pikir, bangsa yang hampir 278 juta, 280 juta ini, DPR-nya yang kita biayai dalam pemilu, memilih dalam jumlahan dana yang besar itu, hanya untuk menyelamatkan satu orang manusia yang namanya Kaisang. Ini kan sangat tidak wajar, gitu kan. Jadi rakyat dibodoh-bodoh dengan narasi macam-macam. Inilah bahasa yang paling bahasa rakyat, bahwa DPR hari ini ingin membatalkan keputusan MK 60 dan 70 itu, sehingga Kaisang itu bisa maju. Sehingga Kaisang Pangarep, anaknya Jokowi itu bisa mulus menjadi calon gubernur dan lain-lainnya. Ini yang kita kan. Jadi kita sebagai rakyat terus terang, undang-undang negara ini sangat jelas. Di dalam Pancasila ada keadilan disebutkan 2 kali dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya adalah rakyat ini mau anak pejabat dia, anak presiden dia, anak menteri dia, anak DPR dia, anak siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh hanya karena dia anak presiden, lalu undang-undang dengan gampang DPR mau merubah sehingga Kaisang bisa lolos untuk menjadi calon gubernur dan lainnya. Ini artinya adalah pembangkangan terhadap Pancasila. Keadilan 2 kali disebutkan di dalam Pancasila. Dan begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini pesan keadilan dalam konstitusi negara kita ini adalah pesan yang sangat tinggi. Dan di hari ini yang dilakukan oleh DPR, mereka bersekongkol dengan rezim Jokowi, bagaimana semuanya akan dirubah sehingga Kaisang bisa lolos menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dan tentu para tokoh hari ini, para mahasiswa yang berdemo di depan DPR, dan para tokoh yang memikirkan persoalan bangsa hari ini, dan ini adalah wujud daripada peduli dengan bangsa. Dan ini juga adalah hak konstitusi setiap warga negara. Jadi kalau misalkan hari ini kita menyaksikan para tokoh itu, mereka ingin mengkudeta konstitusi negara kita. Ingin mengkudeta keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Maka saya yakin rakyat 278 juta rakyat negeri ini tidak akan rela dengan sikap
yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka di Senayan sana. Kalau kita merujuk kepada agama yang terbesar di negeri ini, agama Islam misalkan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu. Karena keadilan itu adalah lebih dekat dengan takwa. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kalau hari ini para anggota dewan yang terhormat di sana, tetapi dia melakukan perbuatan yang nista, bukan melakukan perbuatan yang terhormat, bukan melakukan perbuatan yang melindungi rakyat, bukan menjaga konstitusi, tetapi justru mereka mengkudeta konstitusi, merusak konstitusi bangsa. Apapun sebetulnya secara undang-undang yang telah diputuskan oleh MK, maka tidak hanya rakyat dari level yang tertinggi, presiden, DPR, seluruh sampai rakyat jelata harus mematuhinya. Tetapi kita menyaksikan 2 hari ini, kita justru dibuat kaget luar biasa. Adanya keinginan DPR, kita nak mengerti, padahal ini adalah di hujung kekuasaan Jokowi. Tidak ada 2 bulan lagi kan. Ini apa ini motifnya sebenarnya anggota dewan ini? Kenapa bisa begitu menjilat, membuat undang-undang, mempersembahkan, memperhambakan dirinya, dia sebagai orang terhormat, kepada rezim hari ini yang sebentar lagi mereka juga secara undang-undang sudah berhenti jadi presiden, sudah habis masa jabatannya. Dan inilah kita sebagai rakyat sangat menentang, mengajak kepada seluruh rakyat, memberitahu kepada seluruh rakyat, inilah persoalan hari ini. Para pengkhianat bangsa yang duduk di DPR sana bukan orang biasa. Orang yang kemarin ini kita angkat bersama menjadi wakil kita di DPR, yang harusnya dia menjaga kepentingan rakyat, menjaga keinginan rakyat, menjaga aspirasi rakyat, melaksanakan aspirasi rakyat. Tetapi hari ini dia bukan menjaga aspirasi rakyat, tetapi adalah mengkhianati aspirasi rakyat. Rakyat yang inginkan adalah bagaimana undang-undang, siapapun mereka menjunjung tinggi undang-undang itu, patuh dan taat kepada undang-undang, sesuai dengan para pejabat yang ketika mereka dilantik menjadi pejabat itu, dia disumpah di bawah kitab suci bahwa dia akan tunduk dan patuh kepada undang-undang, tunduk dan patuh kepada Pancasila dan Undang Dasar 45. Tetapi hari ini mereka bersekongkol dengan Jokowi presiden dan DPR, bagaimana mereka akan menganulir daripada keputusan MK yang tadinya telah memberikan harapan kepada rakyat. Rakyat telah bergembira 2 hari ini karena siapapun dengan untuk calon-calon menjadi pemimpin di provinsi, di kabupaten, di wali kota, di kota Madia akan bisa rasanya mewakili aspirasi daripada rakyat. Tetapi ketika itu dianulir, aturan itu ditiadakan, dibatalkan oleh dewan, tentu harapan rakyat ini akan pupus semuanya. Oleh sebab itulah, melalui mimbar yang singkat ini saya ingin menyampaikan, kalau DPR kita hari ini bersikap adalah sebagai pengkhianat, sebagai pengkudeta daripada konstitusi, mengkudeta hati nurani rakyat, maka sudah sepantasnya kita, rakyat negeri ini, kita berpikir ulang. Bagaimana bangsa ini, saya pernah membaca dalam sebuah media sosial, ada sebuah daerah kecil, mungkin sebesar DKI dia dikelola tanpa partai, tetapi rakyatnya bisa menjadi sejahtera. Harus menjadi pemikiran kita ke depan. Bagaimana negara Indonesia yang 278 juta ini kita kelola tanpa partai. Mudah-mudahan ini menjadikan bangsa yang sejahtera. Karena hari ini justru yang menjadi pengkhianat di negeri ini bukanlah rakyat, tetapi adalah mereka yang menjadi pejabat di negeri ini. Mereka yang memegang palu di Senayan sana. Mereka yang mengkhianati hati nurani rakyat. Yang seharusnya mereka menjaga rakyat, menjaga bangsa, menjaga tanah air, menjaga bumi dan air yang semua yang tersimpan di dalamnya, yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan
rakyat negeri ini. Tetapi hari ini kita menyaksikan bumi, air, kekayaan alam kita yang luar biasa justru untuk kesejahteraan asing. Rakyat negeri ini hanya menjadi penonton di negeri yang makmur ini. Rakyat negeri ini menjadi orang-orang yang lapar, ibarat ayam yang mati di atas lumbung padi. Itu hari ini yang kita rasakan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Yang jelas kita sebagai rakyat akan melawan kalau DPR melakukan pengkudetaan kepada konstitusi. Masih banyak rakyat negeri ini yang cinta negeri ini, yang peduli dengan bangsa ini, yang akan membentengi bangsa ini agar bangsa ini tetap eksis sesuai dengan cita-cita para pendiri negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembicara selanjutnya, saya juga ingin tegaskan sikap hipokrit Saudara Joko Widodo. Kita masih ingat, belum lama, sekitar Maret 2024 yang lalu, ada putusan MK 2023 ya. Putusan MK yang mensahkan syarat 40 tahun itu dikesampingkan asalkan pernah menjabat jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu atau pilkada. Dengan putusan MK yang dibuat oleh Anwar Usman inilah anak Jokowi yang pertama, Gibran, bisa menjadi cawapres. Apa statement Joko Widodo saat itu ketika ditanya wartawan? Kita hormati putusan dari MK karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tapi hari ini ketika Saudara Joko Widodo ditanya terkait putusan MK yang dalam putusan 70 itu telah menganulir syarat pencalonan dalam pilkada 30 tahun itu dihitung saat pelantikan menjadi harus saat penetapan, apa komentar dari Saudara Joko Widodo? Tanya MK. Ya, itu kan sesuai dengan kewenangan lembaga. Saya kira kita serahkan. Dan dinamika seperti itu biasa. Harusnya Saudara Joko Widodo juga menyatakan hal yang sama, menegaskan bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Kenapa ada perbedaan sikap dari Saudara Joko Widodo pada dua putusan MK yang sama-sama dari lembaga MK? Saya beritahu motifnya. Karena apa? Putusan MK yang terkait Gibran itu menguntungkan Gibran. Putusan MK yang terkait Kaisang merugikan Kaisang. Itu kita dibodohi semua oleh Saudara Joko Widodo ini. Baik, saya lanjutkan kepada Ustaz Namrudin. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Merdeka. Udah merdeka belum? Belum. Alhamdulillah ya. Hari ini kita berkumpul di sini dan kegaduhan belakangan ini membuka tabir bahwa politikus di Indonesia yang pertama bukan negarawan, yang kedua munafik semuanya. Tadi sudah dikasih perbandingan sama Ustaz Khadiruddin bagaimana para politisi menyikapi keputusan MK tentang batasan umur calon presiden dan wakil presiden dengan keputusan MK hari ini. Ini munafiknya kelihatan betul. Jadi saya mengapresiasi kepada para mahasiswa yang hari ini hadir dengan semangatnya untuk mendukung kebenaran, melawan ketidakadilan. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin bercerita Ustaz Khadiruddin. Ya. Ini ada peneliti dari Jerman namanya Herbert Benn. Dia terkagum-kagum kenapa Indonesia negara besar, pulaunya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak, bahasanya banyak, kok bisa bersatu? Ini ada penelitian. Jadi dia waktu itu berjalan dengan mengendari kerbau, dikasih gerobak.
per 100 km dia turun. Per 100 km, mulai dari ujung barat Pulau Jawa sampai dengan ujung timur Pulau Jawa. Yang ternyata per 100 km itu bahasanya, budayanya, sampai makannya itu beda. Nggak ada yang sama. Contoh misalnya dari Jakarta, kita ambil 100 km ke arah barat, ketemu Kerawang. Bahasanya sudah beda, makanan sudah beda, budaya sudah beda. Mundur lagi 100 km ke Tegal, bahasa sudah beda, makanan beda, budaya sudah beda. Terus itu. Akhirnya kesimpulan dia apa? Kok bisa berbeda-beda tapi bisa satu? Yang disimpulkan oleh beliau hasil penelitiannya, bahwasanya mempersatukan itu semuanya. Ya kalau kita bandingkan di negara Arab misalnya, ratusan kilometer bahasa sama, makanan sama, budaya sama. Atau kita ke Amerika. Amerika ratusan kilometer, bahasa sama, makanannya sama, budaya sama. Indonesia per 100 km ternyata nggak sama. Nah kesimpulan dia apa? Yang mempersatukan Indonesia itu 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua Pancasila, yang ketiga Islam. Terus apa yang dia bilang yang bisa menghancurkan Indonesia? Yang mempersatukan Indonesia adalah bahasa, Islam, dan Pancasila. Yang menghancurkan Indonesia partai. Ini bahasa dia seperti itu. Nah cuma sayangnya alat pemersatu ini diporak-porandakan. Yang pertama Islam. Islam yang mayoritas Indonesia justru jadi momok di Indonesia. Nggak usah bicara masalah politik Islam yang nggak dipakai sampai dengan hari ini. Yang kalau kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, demokrasi ini pintu darurat. Demokrasi ini bukan Islam. Tapi pintu darurat yang Islam bisa masuki. Mesti kita masuki. Cuma yang namanya pintu darurat, Ustaz Wazinuddin, namanya pintu darurat, kita paham sendiri pintu darurat dibandingkan pintu normal. Kalau pintu yang normal, itu biasanya tempatnya enak, sejuk, ya, ada aturan, teratur. Tapi yang namanya pintu darurat kita lihat, udah tempatnya panas, sumpek, nggak teratur. Jadi wajar hari ini demokrasi di Indonesia ya tadi suasananya sumpek dan nggak teratur. Nah, maka ini pintu darurat. Tuh, jadi yang pertama persatukan Indonesia adalah Islam. Ternyata dirusak Islam ini. Jadi kan momok. Saya kan peristiwa jilbab kemarin. Coba pakai jilbab. Sampai di setting terakhir itu tim inti dari pengawal bendera itu nggak ada yang pakai jilbab satupun. Yang pertama Islam, ya sebagai pemersatu yang sudah dirusak. Yang kedua Pancasila. Jadi kita nggak usah ngomongin Islam, ngomong Pancasila lah. Yang kita sepakati bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila. Sekarang demokrasi Indonesia apa Pancasila? Kan bukan. Begitu Ustaz Wazinuddin. Sistem pemilihan umum di Indonesia ini sistem pemilihan umum yang liberal. Bukan Islam, bukan Pancasila. Jadi kalau Pancasila masih mending sistem perwakilan. Semua ribut di parlemen. Berantem di parlemen, parlemen kursi di parlemen. Tapi hari dengan sistem liberal, ributnya bukan di parlemen, ributnya di rumah tangga, di masjid-masjid. Ribut semuanya karena beda pilihan. Nah ini dua hal ini, Islam dan Pancasila yang tidak dipakai di Indonesia. Islam dijadikan momok, Pancasila dilempar jauh-jauh. Orang ngakunya saya Pancasila. Nah jadi hari ini kegaduhan yang ada, ini memang wujud dari rusaknya sistem demokrasi. Ya untuk itu kami minta kepada partai-partai yang ada hari ini keputusan ada dihormati. Yang saya juga nggak habis pikir, macam PKS misalnya. Mestinya begitu ada keputusan ada hari ini, dia gembira mestinya.
Kan deklarasi kemarin baru deklarasi, belum pendaftaran, masih bisa cabut. Dia bisa mendaftarkan. Bisa ngusung Anies Sohibul Iman. Mesti seperti itu. Nah, ternyata ini nggak terjadi. Ya sekali lagi, inilah wujud atau penampakan dari politisi Indonesia yang memang munafik. Nah, jadi kami mendukung para mahasiswa untuk segera geruduk DPR, kalau bisa bubarkan DPR. Takbir. Ya, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan forum ini akan menjadi starting point bagi perubahan sistem politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bang Azam Khan, Sekjen dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Karena itu kita langsung beri kesempatan pada beliau untuk menyampaikan pandangannya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini atau mulai dari 2 hari yang lalu, ini kondisi negeri kita ini panas karena dipengaruhi oleh politik kotor. Politik busuk, politik yang semuanya berdasar pada oligarki. Namun perlu diketahui bahwa panasnya suhu politik dan rakyat ini diakibatkan oleh ulah penguasa. Jadi ulah penguasa ini memaksakan dirinya untuk membunuh demokrasi dengan cara menguatkan di legislatif bahkan di tingkat yudikatif. Nah, lagi-lagi seberapa hebatnya skenario yang dilakukan oleh penguasa ini, tentu tidak ada sedikit pun menguatkan skenario Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita kadang-kadang tidak mengerti. Contoh nyata yang real, Allah memberikan pikiran sehat kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kita nyana-nyana itu. Iya. Sama sekali kita tak terpikir jauh. Bahkan kita berpikir sudahlah ini selesai, negeri ini sudah. Ternyata ada. Betul. Itu luar biasa. Saya sampai kadang-kadang apa bermimpi ini saya bilang. Putusan 60 dan putusan 70 itu berpihak kepada rasa keadilan. Disitulah gempa terjadi yang dahsyat. Saya kira bagi penguasa maupun para parpol yang melicikin, mengibulin rakyat dengan bahasa-bahasa yang diracik sedemikian rupa, padahal rakyat jauh lebih pintar daripada mereka. Lebih banyak profesor, doktor, S2, S1. Mereka ini berkumpul menjadi satu, menerima kenyataan dari penguasa bahwa negara ini ibaratnya menurut dia adalah milik keluarga. Ini yang sangat Allah tidak menyenangi. Sehingga sedikit saja Allah merubah pikiran para hakim tersebut. Sedikit saja. Persoalan putusan 60 sudah jelas, tak perlu saya jelaskan, nanti ada Ustadz Ahmad Khuzinuddin menjelaskan. Putusan 70 juga. Itu menutup anak yang saya anggap tidak memiliki kapasitas dalam berintelektual ya. Alhamdulillah. Ya, di situ mulai tingkat suhu panas terjadi. Bayangkan saja dengan putusan yang paling tinggi Mahkamah Konstitusi. Jadi gini loh ya, putusan MK itu berlaku final and binding. Tidak ada lagi yang mau dibicarakan. Saat selesai mulut berbicara para hakim itu, maka itulah langsung dilakukan prosesnya. Saat mulut dan hakim itu serta palu ditok, berarti di situ
dimulainya dan langsung dinyatakan itu menjadi lembaran negara. Maka kalau putusan MK diadu dengan putusan MA, nah ini yang perlu kita ketahui. MK bisa melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45. Tapi MA tidak bisa. Nah, ini perbedaan yang tinggi sekali. Jadi MA hanya bisa menyoroti putusan KPU dan Bawaslu. Tapi tak bisa juga melakukan perubahan terhadap undang-undang. Jadi kekuatan Mahkamah Konstitusi ini setara dengan undang-undang. Nah, saya tidak tahu apa yang pantas saya katakan, goblokkah anggota DPR ini? Atau pura-pura gitu loh. Atau karena sudah memang dapat sesuatu yang menurut dia itu sudah harus mengikuti juragannya. Sehingga menganulir putusan MK. Ya Allah, ini luar biasa lah kejahatan ini. Ini mempertontonkan gitu loh ya, bahwa cara berpikir anggota DPR ini yang kita anggap menjadi wakil ini ternyata memang bukan cuma sekedar parah gitu loh ya. Tapi luar biasa ini sudah. Jadi tidak pernah berpikir bahwa dia disumpah di atas Al-Quran atau Alkitab yang lain, bahwa dia harus beramanah kepada rakyat dan mengikuti undang-undang yang ada. Tapi itu bohong semua. Terbukti sekarang. Anda lihat, sekarang sudah tembus puluhan ribu di DPR. Bahkan tadi anggota DPR yang balik tersebut, termasuk dari Gerindra juga Komisi 3, dilemparin botol. Dilemparin botol, ada yang kena kepalanya itu. Salah satu Komisi 3 dari Gerindra itu. Kabur dia masuk ke dalam. Habib Rahman? Ya, saya nggak mau nyebut, Ustadz yang nyebut. Ya dari Gerindra Komisi 3 ya Habib Rahman, siapa lagi? Jadi sebegitu bencinya rakyat karena sudah dipermainkan terlalu jauh. Jadi sekali lagi, bahwa MK itu tertinggi daripada MA. Jadi jangan coba-coba menganulir putusan MK. Pertimbangan di pertimbangan di Undang-Undang Nomor 70 yang sudah diputus, Nomor 70 yang sudah diputus oleh MK itu jelas bahwa orang mengajukan pendaftaran saat itu diketahui umurnya 30 titik, bukan menunggu pelantikan. Jangan dong dizolimi, jangan dong dibohongi. Ini juga hakim MA ini gimana sih? Padahal dia itu ngerti kok. Ya karena rusak sudah otaknya, imannya sudah berantakan sudah. Akal sehatnya hilang. Sudah hilang karena al-fulus mungkin, atau kekuasaan yang lain mungkin, wallahu a'lam bisawab ya. Tapi itu fakta yang nggak terbantahkan, gitu deh ya. Termasuk nomor 60, sudah clear itu nomor 60 itu bahwa ada persentase DPT 7,5%, 8,5% sampai 10%. Nah kalau di DKI hitungan kursi pendapatan dari DPT PDI itu 14%, melampaui 7,5%. Apalagi terus gitu loh. Oh sudah clear itu. Makanya besok tanggal 27 dia akan datang mendaftarkan Anies mungkin sama Rano Karno ke KPU. Udah bisa ditolak itu. Dan jangan main-main KPU menolak. Oh, jangan main-main. Ribut itu. Saya kira pandangan-pandangan secara hukum itu bahwa memang Mahkamah Konstitusi itu adalah tertinggi di atas MA. Saya katakan sekali lagi, bisa merubah, kalaupun ada yang mengajukan bisa diterima Undang-Undang Dasar itu berhak MK itu, bukan MA loh ya, MK. Jadi jangan menganulir. Kalau sudah Anda menganulir berarti Anda berhadapan dengan rakyat. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bang Leo Siagian, angkatan 66 sekaligus ex-sedulur Jokowi. Ini ada ex-sedulur Jokowi. Saya ingin menggarisbawahi lagi statement DPR yang berdalih bahwa DPR tidak membatalkan putusan MK. DPR hanya membuat norma perundangan sesuai kewenangannya untuk merinci apa yang sudah diputus oleh MK. Ya memang bahasanya memang tidak bisa membatalkan,
Karena putusan MK nggak ada banding, nggak ada kasasi. Janganlah kita dibodoh-bodohin gitu loh. Tahu kita nggak akan membatalkan, tapi substansinya adalah norma yang sudah menjadi amar putusan MK dikutak-katik oleh DPR, dibuatlah norma baru menjadi perubahan undang-undang pilkada yang baru. Di situ yang menjadi masalah, yang disebut pembangkangan konstitusi itu di situ. Jangan kita dibodoh-bodohi seolah-olah DPR nggak membatalkan putusan MK. Memang nggak punya kewenangan, apa urusannya DPR? Dan putusan MK memang nggak ada banding, nggak ada kasasi, jadi nggak bisa dibatalin. Makanya disebut dengan final and binding gitu loh. Ya, final dan mengikat gitu loh. Jadi itu saja tambahan dari saya. Langsung saja Bang Leo Siagian dari angkatan 66 sekaligus ex dulur Jokowi. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan wartawan. Selamat sore juga buat para ulama dan para aktivis yang pada saat ini kita semua lagi menyaksikan bagaimana maraknya aksi demo di mana-mana. Tadi pagi saya sendiri juga sudah ke DPR RI memantau, dan kebetulan karena pesertanya tidak memenuhi quorum sehingga sidang paripurna itu ditunda. Kita belum tahu entah sampai kapan. Yang saya sayangi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan aktivis yang lagi berkeringat-keringat di lapangan, di DPR, di MK, di depan Monas. Ya, kelihatannya Jakarta ini semakin panas saja belakangan ini. Semuanya kita tadi sudah mendengar penjelasan-penjelasan tentang keputusan MK yang katanya sudah final dan mengikat, tidak bisa lagi diakal-akali oleh siapapun. Namun nampaknya DPR ini akan melakukan pembatalan MK itu. Ya, kita harapkan itu tidak akan terjadi. Nah, saya mau menjelaskan kepada rekan-rekan semua, para ulama dan aktivis. Kebetulan kita apalagi berkumpul di posko kita ini, tim pembela ulama dan aktivis. Jadi saya juga selaku aktivis, mantan eksponen angkatan 66, usia saya sudah 72 tahun, tapi saya masih bisa melihat aktivis-aktivis generasi muda saat sekarang. Jadi saya benar-benar mendukung para generasi muda, mahasiswa, teruskan perjuangan. Saya selaku koordinator wilayah Sumatera, DPP sedulur Jokowi, yang ikut memenangkan Jokowi 2 periode. Belakangan ini saya sadar, Jokowi ini banyak sekali melanggar peraturan, ya, melanggar janji-janji, apalagi melanggar konstitusi seperti MK, ya, demi anaknya, putranya, menantunya. Ini yang kita sebut dengan nepotisme. Nepotisme dan cawe-cawe Jokowi inilah yang paling saya benci. Saya sudah di Istana Negara bertugas sebagai wartawan sejak zaman Soeharto. Belum pernah saya lihat kelakuan seorang presiden seperti Jokowi. Terus terang saya bilang, kita rakyat ini sudah banyak dibohongi oleh Jokowi. Makanya dalam berbagai tulisan saya, baik di media sosial, di Facebook, saya selalu bikin tagar, salam sadar, salam waras, gerakan jalan lurus. Itulah saya, Leo Siagian. Yang paling saya catat ya, mungkin kita juga tidak lupa tentang Jokowi ini. Tentunya pertama, sewaktu dia berjanji mobil SMK sudah diorder, udah 6.000 yang mengorder. Bohong.
Nol. Jadi rakyat jangan ditipu Pak Jokowi. Pak Jokowi ini ya, Bapak bekerja sebagai presiden itu digaji dengan uang rakyat loh. Ya, ingat itu, sadari itu. Bapak digaji, dikasih fasilitas, dikasih transportasi, pesawat kemana-mana. Kemana-mana, kalau kita mau hitung mungkin biaya-biaya belusukan Jokowi setiap hari kemana-mana naik pesawat, itu jauh lebih besar. Nah, tadinya saya dari sedulur Jokowi, mengingat kerjanya itu saya kira kerja keras, kita hormat, salut. Tapi dalam pekerjaan itu banyak bohong. Ketika beliau dilantik ya, ingat, ini kita salam sadar loh ya, salam sadar, salam waras. Dia bikin pameran untuk membenahi persawahan waktu itu di Kerawang loh. Dipajang itu 2000 traktor itu dijanjikan untuk para petani. Dijanjikan. Gitu pulang 2 hari kemudian diambil lagi dari petani loh. Diambil lagi, kan bohong. Kok rakyat dibohongi loh Pak Jokowi. Saya kecewa banget. Nah, saya kecewa banget Pak Jokowi. Itu makanya saya keluar dari sedulur Jokowi. Ini pembohongan. Nah, nepotisme, pembohongan, itu yang paling kita benci. Artinya kita benci, kenapa? Karena bertentangan dengan demokrasi. Ini jelas nepotisme dan arogansi kekuasaan Jokowi ini, bagi saya adalah dosa tidak terampun. Dosa tidak terampun. Kenapa? Karena rakyat yang dibohongi dan rakyat dirugikan. Kita ingat lagi dulu ya, anak-anaknya ini jual martabak, jual pisang goreng, tidak mau cari-cari proyek di negara, tidak mau cari-cari jabatan. Saya salut. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Jokowi. Si Kahiyang tidak lulus jadi CPNS, tidak mau diurus. Wih, saya hormat sama Jokowi. Ternyata belakangan, anaknya jadi wapres, tabrak MK, anaknya jadi mau calon Kaisang ini, yang baru 2 hari jadi anggota PSI, jadi ketum. Saya dulu di Demokrat loh, saya DPP Demokrat, ya. SBY pun belakangan masuk ke Demokrat. SBY salah pun saya kritiki, SBY salah pun saya tegur. Bahkan saya berani menyatakan, waktu itu saya di Demokrat, saya berani mengatakan SBY sontoloyo banget yuk. Itu saya nyatakan bayar di medsos. Kenapa? Banyak penyimpangan, banyak penyelewengan, banyak koruptor dari DPP Demokrat. Tahun 2011 saya keluar dari Demokrat. Karena Demokrat sudah dikelilingi koruptor. Semua bupati, wali kota, semua yang dari Demokrat ditangkapin. Termasuk mulai dari Angelina Sondang. Nah, di situ saya punya rasa malu, saya keluar dari Demokrat. Nah, di sini Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi lagi-lagi mau, ingat, kita ingat ya. Seluruh ketum sudah dia genggam. Ini karena kerakusan jabatan. Dia sudah mau lengser, dia harus jadikan anaknya, menantunya jadi pejabat publik yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara. Ini fasilitas bukan main-main loh. Ini uang rakyat semua. Jadi DPR ini sekarang, saya tadi di DPR, belum ada quorum ya, sehingga ditunda. Saya harap DPR yang tidak hadir, jangan hadir terus. Jangan hadir. Supaya jangan penuhi quorum, supaya itu tidak terjadi. Dan gedung itu ditongkrongi terus. Nah, rakyat harus tongkrongin itu gedung. Kuasai itu gedung DPR. Saya Leo Siegen setuju. Kalau sampai seminggu kita bergadang situ, saya siap di depan. Siap. Karena kita sudah melihat kerusakan. Tadi sudah dijelaskan ya. Itu penyeludupan timah ya. 5 juta ton itu.
sudah terkait menantunya Bobi Nasution yang di Medan bersama dengan Erlangga. Nah, istrinya juga Kaisang. Nah, jadi ya janganlah diteruskan. Saya juga dari sedulur Jokowi ingin mengingatkan ke Pak Jokowi, ya bertobatlah Pak. Jangan bikin rakyat ini lebih susah lagi. Kalau saya seperti Jokowi, saya lebih bagus mundur. Saya sudah buktikan kok. Dari Demokrat saya mundur. Dan belakangan ini 2 tahun ini saya dari DPP sedulur Jokowi saya mundur. Kenapa? Janji-janji Pak Jokowi ini sangat-sangat menyakitkan rakyat, Pak. Dulu kasus Rempang itu ya, Rempang itu di Batam ya. Jokowi waktu kampanye kedua sudah janji ke masyarakat itu. Sudah janji akan diberi sertifikat. Waduh, sampai sekarang mau digusur-gusur pakai tentara, pakai polisi, pakai semua. Pak Jokowi, salam sadar. Pak Jokowi, salam waras. Dan gunakanlah akal sehatmu. Agar Anda lengser dari jabatan presiden yang kedua sini tidak lagi membawa-bawa aib ke masa depan. Tapi kalau Bapak masih bertahankan itu, ingat Pak, rakyat akan marah. Rakyat akan marah. Saya juga sebenarnya tidak tega melihat teman-teman kita yang demo di Ira itu. Saya tidak menginginkan rakyat ini lebih banyak jadi jatuh korban. Pak Jokowi, salam sadar. Pak Jokowi bekerja sebaik-baiknya dan digaji oleh rakyat, dikasih fasilitas apa-apa. Kalau satu yang tercela Pak ya, tercela perbuatan Bapak, seharusnya menurut TAP MPR, ada itu TAP MPR-nya, seperti yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD, seharusnya mundur. Tidak perlu di demo-demo Pak. Mundur, karena kita punya moral ya. Kalau kita punya etika dan moral, mundurlah, lengser ke Prabon, seperti Pak Harto. Pak Harto itu saya masih hormati, karena dia mau lengser. Serahkan kepada Pak Habibie. Nah, ini saatnya reformasi jilid 2. Menurut saya, ini saatnya reformasi jilid 2. Pak Jokowi serahkan kepada Pak Maruf Amin. Supaya negara ini aman, supaya rakyat ini bisa tenang, jangan terjadi gejolak lagi, banyak lagi korban-korban seperti yang kita lihat pada reformasi jilid pertama. Demikianlah harapan saya. Saya harapkan karena kita ini ada di markas TPUA, saya juga bermohon kepada para ulama, ya ulama kita coba dirangkul Pak Maruf Amin, dicari jalan tengahnya. Ya kalau bisa dinasihati supaya Jokowi lengser ke Prabon seperti Pak Harto, begitu loh. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Leo Siagian. Tadi dari sedulur Jokowi, tapi memutuskan untuk mundurkan diri karena begini, loyalitas kita hanyalah pada kebenaran. Manakala orang yang kita ikuti sudah tidak benar, tentu kita harus melepaskan itu, karena kita tidak ingin mewariskan legasi penjilat. Kenapa? Orang penjilat itu tidak melihat benar yang atau salah, tapi hanya melihat kekuasaan. Oke, selanjutnya rekan kami silakan disampaikan pandangan-pandangannya sebelum nanti di ujung akan bacakan pernyataan. Nanti di sini aja biar pernyataan bersama ya. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk rekan-rekan dan rakyat Indonesia dan pemirsa sekalian. Per hari ini 22 Agustus 2024, saya pribadi miris melihat kondisi negara yang kembali bergolak. Beberapa bulan yang lalu kita sudah sedemikian keras dalam kontestasi Pilpres. Bahkan kalau saya mau tarik sedikit ke belakang, bagaimana dipertontonkannya praktek-praktek kekuasaan untuk mengakali konstitusi. Dan itu terbukti bahwa putusan MK yang
menghasilkan atau meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden itu dibuat oleh pamannya yang telah dihukum oleh MK sebagai pelanggaran etik berat. Itu satu. Kemudian yang membuat miris lagi, ternyata ketua KPU pun melakukan pelanggaran yang tidak kalah memalukan. Pelanggaran etik diberhentikan. Ketua MK diberhentikan, ketua KPU diberhentikan. Ada apa dengan negara kita ini? Ketua KPK juga dipecat. Nah, ketua KPK juga diberhentikan. Berarti ada sesuatu yang tidak berjalan di sini. Tetapi sudahlah. Kita sebagai rakyat Indonesia tetap mengikuti koridor hukum, mengikuti konstitusi. Nah, kemudian sampai kepada momentum pilkada atau pilkada serentak 2024. Nah, beberapa bulan terakhir ini kita dipertontonkan bagaimana kekuasaan dalam tanda kutip yang tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju berubah menjadi koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang merangkul kelompok-kelompok yang tadinya berseberangan di Pilpres 2024, baik itu di paslon 01, pendukung 01 dan paslon 03. Nah, ini mungkin tidak terjadi di Jakarta saja, tetapi hampir di seluruh wilayah. Saya hanya ambil contoh 2 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana di 2 provinsi ini, kekuatan partai politik ini, Kim Plus ini, bisa mengkonsolidasikan kekuatannya di satu tempat. Nah, ini jelas-jelas sudah mencederai rasa-rasa keadilan dan demokrasi. Tetapi okelah, kita masih bisa terima. Karena itu memang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian sampailah kita kepada suatu titik di mana ternyata Tuhan mendengarkan doa-doa rakyat Indonesia yang terzolimi. MK mengeluarkan putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nah, tetapi ini pun ternyata sedikit mengganggu. Wah, selamat datang, Bang Egy. Bang Egy sampai Bang Azam. Sampai Bang Azam sih. Nanti Bang Egy menyampaikan. Udah penjelasan singkat belum? Belum. Kalau selanjutnya boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, lanjut. Oke. Selanjutkan. Tiba kita sampai kepada suatu titik di mana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK nomor 60 dan 70 yang mewakili rasa keadilan masyarakat yang selama ini tercederai. Nah, tetapi yang menjadi aneh bin ajaib adalah kemudian ada sebuah institusi, lembaga negara yang menamakan diri DPR di bawah badan legislasi kemudian ingin merevisi dan mengcounter atau menegasikan apa yang menjadi substansi daripada putusan MK ini. Nah, saya mau ingin sedikit meletakkan masing-masing posisi antara lembaga negara dan MK. Ada sebuah statement dari seorang anggota Balik kemarin menyatakan bahwa kalau tidak salah kurang lebih dia mengatakan bahwa kami tidak dihargai sebagai pembuat undang-undang. Nah, saya menjelaskan seperti ini. DPR sebagai pembuat undang-undang, oke, itu betul. Kemudian setelah jadi pembuat undang-undang, disetujui bersama dengan pemerintah. Adalah sebuah produk yang bernama undang-undang. Nah, pertanyaannya, kalau ada masyarakat, warga negara yang ingin menguji produk undang-undang itu, kemana disampaikan? Apakah ke DPR? Apakah ke pemerintah? Tidak, ke MK, Mahkamah Konstitusi, sebagai sebuah produk. Oke, diujilah itu di MK, produk undang-undang ini. Kemudian oleh MK dibuat putusan yang menganulir dan yang menerima. Nah, sebagai sebuah produk yang sudah disempurnakan oleh MK, tiba-tiba ada sebuah badan yang tadinya hanya sebagai pembuat menganulir ini. Jadi kan sudah
secara make sense sudah nggak jalan logikanya. Jadi kalau ada yang bilang tadi anggota DPR dia mengatakan kami tidak dihargai sebagai pembuat undang-undang, loh tidak dihargai di mananya? Oke, Anda membuat undang-undang, sudah buat, ya. Ya. Boleh Anda sebagai pembuat undang-undang, tetapi begitu undang-undang ini diuji di MK, Selesailah. ranah Anda sudah selesai. Nah, seharusnya kalau ada masyarakat yang ingin menguji atau mengcounter produk Anda, ya you tinggal bilang, Anda jangan lari ke MK, datang ke saya dong. Seperti itu dong logikanya kan. Tapi DPR tidak berani ngomong seperti itu. Dia diam. Nah, begitu ada putusan MK yang tanda kutip tidak sesuai dengan selera penguasa, timbullah gejolak kemarin dan hari ini. Nah, kemudian kembali lagi kepada putusan MK nomor 60 dan 70. Seharusnya sebagai jurisprudensi kita sudah jelas. Putusan MK yang meloloskan Gibran seperti tadi disampaikan oleh abang kita itu sudah jelas tidak bisa lagi diganggu-gugat. Pada saat putusan MK yang sebelumnya meloloskan Gibran tidak ada sama sekali gejolak. DPR juga nggak merasa nggak dihargai. Betul. Nah, tetapi saya ingin singkat-singkat saja. Pertama, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini adalah presiden. Jadi apapun yang terjadi di negara ini, Presiden Republik Indonesia wajib bertanggung jawab. Tidak bisa berpangku tangan atau mengatakan, lah itu kan bukan urusan saya, kotanya saya. Itu kan lembaga negara, dinamika politik. Oh tidak bisa, Bapak Presiden. Anda didaulat, Anda dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Anda harus tampil di depan, mengatasi permasalahan, supaya gejolak ini tidak terlalu besar. Nah, jadi ada perlakuan yang berbeda dari Presiden pada saat putusan MK yang meloloskan Gibran dengan putusan MK yang sekarang. Nah, yang menghalangi Kaisang. Nah, yang menghalangi tanda kutip anaknya yang bungsu. Nah, jadi ini ada sebuah paradoks dan ambigu yang saya rasa tidak pantas untuk ditiru ya. Nah, jadi kemudian terakhir kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang berjuang di gedung DPR MPR, baik di DKI Jakarta, di Bandung, di Jogja, Semarang, dan seluruh Indonesia, dan Surabaya, saya minta teruskan perjuangan kalian. Kalian berjuang di jalan konstitusi. Apa yang kalian suarakan itu adalah suara hati rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi jangan pernah mundur. Bila mana tiba waktunya, maka sejarah akan mencatat bahwa mahasiswa sebagai agen perubahanlah yang menentukan arah perjalanan bangsa ini. Dan yang terakhir, saya minta kepada Presiden untuk segera bertindak secara bijak, mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan, yang bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kepada DPR, saya minta juga untuk segera membatalkan RUU Pilkada yang kemarin sudah dibahas. Bila mana itu dipaksakan, maka jangan salahkan rakyat bila gedung DPR, MPR akan diduduki dan kejadian 98 akan terulang. Kita semua tidak ingin itu terjadi lagi. Cukup itu yang terakhir. Kita tidak ingin jatuh korban anak-anak bangsa kita hanya demi nafsu kekuasaan sekelompok pihak. Demikian kira-kira dari saya. Selamat berjuang rekan-rekan mahasiswa. Apapun terjadi, kita berdiri di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Bang Agi, Bang Azam ada waktu bisa menyampaikan lagi, tapi saya ingin garis bawahi sedikit saja. Harusnya yang merasa tidak dihargai itu MK. Mau sudah diputus tinggal dijalankan kok dikotak-katik oleh DPR. DPR ini kok gimana gitu loh pikirannya gitu. Dan tadi saya garis bawahi statement Presiden Jokowi yang menyejukkan adalah perintahkan ya semua bawahan Anda untuk menghormati putusan MK dengan tidak menghadiri rapat bersama DPR sehingga batallah proses legislasi di DPR. Baik, silakan Bang Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit. Yang pertama bahwa ada kabar yang sangat buruk sekali di saat situasional negeri ini dalam
Saya anggap kekacauan aja lah. Kaisang sama Irina naik pesawat jet pribadi berangkat ke Amerika. Ya, yang 1 jam itu hampir 200 juta kali hampir 1 hari. Uang siapa itu? Saya nggak tahu. Info Tapi dari siapa itu, Bang? Sudah beredar di mana-mana itu. Sudah ada di mana-mana itu media. Ya, ke Amerika. Jadi pakai jet pribadi, gitu lah ya. Artinya begini, oke lah kalau uang itu harus 1 miliar keluar, silakan. Tapi itu belum apa-apa sudah dipertontonkan kepada publik. Hidup hedon. Nah itu dia. Ini yang jahat sekali. Ini sudah tidak melihat kondisi negeri ini, rakyat yang berkeringat habis-habisan, ya kan? Sembako yang naik. Ya, sembako yang berantakan. Oke lah, satu itu. Yang kedua, kita bicara putusan nomor 60/70. Sekarang dibuat kisruh oleh DPR. Tentu ada tangan-tangan kuat, ya penguasa. Tapi kenapa saat ada putusan 90 mereka diam? Kan kurang ajar kan? Ada putusan 90 yang nyata-nyata jauh loh. Umurnya pun jauh loh. Mencapai 40 itu. Si Gibran dipaksakan. Gitu ya. Dengan cara apapun oleh pamannya sendiri. Walaupun itu sudah kena kode etik gitu ya. Nah, untuk hal yang paling urgent ada doa Rasulullah di HR Muslim 1828. Sederhana Rasulullah mendoakan secara tulus dan langsung diterima oleh Allah. Doa Rasulullah itu mengatakan bahwa jika ada pemimpin yang sayang terhadap umatku, ya Rob, sayangilah pemimpin tersebut. Tapi kalau ada pemimpin yang berlaku tidak menyayangi umatku, dalam arti zalim, menyusahkan, maka susahkanlah dia. Ingat, itu doa di atas jutaan orang alim yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin gitu ya, saya yakin ya, doa para ulama ini yang teraniaya akan juga disampaikan di langit-langit. Dan ini tidak main-main gitu ya. Dan saya katakan Jokowi itu manusia, pengikutnya juga manusia. Para jenderal yang purnawirawan yang masih aktif mengikuti orang-orang zalim manusia, yang tidak ada bedanya dengan kita. Tapi kalau Anda bermain-main dengan pengkhianatan terhadap rakyat, saya kira banyak lah ya, bukan cuma doa Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran pun sudah jelas kalamullah itu mengingatkan dengan tegas, jelas dan keras. Saya kira itu aja tambahannya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Egy? Masih sholat. Susalah. Masih sholat. Antum mau menyampaikan? Baik, sebelum cukup. Kita tunggu dulu Bang Egy Sujana untuk statement selaku ketua tim pembela ulama dan aktivis. Tapi sambil menunggu Bang Egy, saya bacakan dulu pernyataan biar waktunya efektif gitu ya. Nanti terakhir Bang Egy menutup bisa. Gitu. Baik, saya bacakan ini pernyataan yang sudah beredar. Memang sejumlah tokoh sudah kami kirimi, tapi sebagian sudah menjawab, sebagian belum. Dan ada tambahan, jadi yang belum mengkonfirmasi tidak kami bacakan, cukup yang sudah konfirmasi saja. Juga tambahan-tambahan, dan memang karena waktunya pendek tidak semuanya bisa kami kompilasi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bang, kita fokus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah dan DPR membangkang pada konstitusi. Rakyat serukan perlawanan terhadap pembangkangan konstitusi. Ayo lawan rejim Jokowi. Sehubungan dengan adanya rencana DPR RI melalui rapat Badan Legislasi DPR RI untuk mengubah Undang-Undang Pilkada yang substansi normanya membangkang pada isi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 2024. Kami para advokat, aktivis, ulama dan tokoh nasional menyampaikan pernyataan sikap dan seruan sebagai berikut. Pertama, DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang secara hierarki, kewenangan, kelembagaan, dan substansi berada di bawah konstitusi. Karena itu, tindakan DPR RI yang mengabaikan norma konstitusi
adalah tindakan termasuk dan terkategori tindakan pembangkangan terhadap konstitusi. Kedua, putusan MK nomor 60 2024 terkait ambang batas suara atau kursi parpol dalam pencalonan pilkada, dan putusan MK nomor 70 2024 terkait batas usia minimum calon gubernur atau wakil gubernur untuk mendaftar pilkada minimal 30 tahun terhitung sejak penetapan calon adalah putusan konstitusional yang normanya memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat yang setara dengan konstitusi. Karena itu, setiap tindakan yang mengabaikan dan atau membangkang pada dua putusan ini selain termasuk dan terkategori pembangkangan konstitusi juga merupakan kudeta konstitusi yang melawan hak-hak rakyat. Ketiga, motif DPR RI melakukan pembangkangan terhadap putusan MK nomor 60 2024 adalah untuk melancarkan skenario jahat oligarki dan kartel politik Koalisi Indonesia Maju Plus Kim Plus yang ingin membagi-bagi jatah kekuasaan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota melalui pilkada agar hanya beredar dan untuk golongan partai anggota mereka. Sedangkan motif DPR RI melakukan pembangkangan terhadap putusan MK nomor 70 2024 adalah untuk melancarkan pencalonan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah untuk melanggengkan dinasti politik rejim Jokowi. Karena itu, tidak ada satupun motif untuk membela kepentingan rakyat dalam rencana perubahan undang-undang pilkada yang dilakukan DPR. Karena itu, lembaga DPR RI telah keluar dari tugas dan fungsi utamanya sebagai lembaga wakil rakyat dan layak untuk mendapatkan mosi tidak percaya dari rakyat. Keempat, pembahasan rancangan perubahan undang-undang pilkada yang dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah dan nantinya setelah disahkan dalam rapat paripurna akan ditekan secara bersama oleh Presiden dan DPR adalah konfirmasi adanya kolaborasi pemerintah dan DPR dalam melakukan pembangkangan konstitusi. Karena itu, Presiden Jokowi tidak dapat cuci tangan dalam perkara ini dengan menyatakan masalah merupakan kewenangan DPR dan rejim Jokowi harus dituntut bertanggung jawab atas rencana kudeta konstitusi yang dilakukan secara bersama-sama dengan DPR RI. Kelima, pembahasan rancangan perubahan undang-undang pilkada oleh Badan Legislasi DPR RI telah dapat dikategorikan sebagai tindakan permulaan kudeta konstitusi. Karena itu, serangkaian tindakan permulaan dan permufakatan atas kejahatan kudeta konstitusi ini harus dilawan oleh segenap rakyat. Keenam, apabila pemerintah dan DPR RI tetap ngotot meningkatkan pembahasan rancangan perubahan undang-undang pilkada dan mengesahkannya dalam rapat paripurna, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan pemerintah dan DPR RI telah melakukan kudeta dan pembangkangan terhadap konstitusi. Oleh karenanya, kami menyeru kepada segenap rakyat Indonesia untuk menentang pembangkangan konstitusi yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI, sekaligus berikhtiar maksimal untuk menegakkan kembali supremasi konstitusi dan menuntut saudara Joko Widodo untuk diadili dan diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap disampaikan Jakarta 22 Agustus 2024 tertanda Ahmad Kojinuddin, Egy Sujana, Refli Harun, Aziz Yanuar, Edi Mulyadi, Buya Fikri Bareno, Muslim Arbi, Azam Khan, Ustaz Namruddin DF, Leo Siagian, Taufik Bahaudin, Novel Bakmumin, Ludiro Prayoko, Mahrud Aris Pemalang Jateng, Muhammad Alwi, Mudrik Alhanan Solo, Muhammad Syukri Fadoli Yogyakarta, Mudrik Alhanan Solo, dan Buya Husein. Demikian pernyataan sudah dibacakan, tapi kita tetap akan menyimak statement dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Egy Sujana. Kami persilakan. Terima kasih Adinda Khosinuddin yang dimuliakan Allah. Juga buat yang hadir di sini, Azam Khan, ini siapa nih? M Yani, Bang Leo, senior kita, satu sana itu. Beni Parapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konstruk berpikirnya sederhana, saudara. Balik merasa berhak membahas itu karena bicara tentang undang-undang, kewenangan memang ada pada DPR. Tetapi mereka lupa, ini sudah menjadi produk berupa undang-undang. Nah, kekeliruan dalam yang kedua adalah menyamakan kesetaraan Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung. Yang mana Mahkamah Agung bukan bawahan konstitusi, Mahkamah Konstitusi bukan atasannya dari Mahkamah Agung. Sehingga merasa masing-masing berhak membahasnya. Padahal dari teori fungsional, fungsi dari Mahkamah Agung adalah membahas peraturan di bawah undang-undang yang boleh di judicial review. Tidak boleh menyentuh wilayah undang-undang. Justru undang-undang sebagai patokannya. Adakah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang? Nah, jika ada, maka harus dilakukan judicial review oleh Mahkamah Agung. Tetapi fungsi Mahkamah Konstitusi adalah membahas bila ada undang-undang yang bertentangan atau perlu di-drop atau perlu tidak diberlakukan atau perlu dihilangkan beberapa pasalnya, yaitu patokannya Undang-Undang Dasar 45. Disinilah kekeliruan berpikir atau sesat berpikir dari teman-teman di DPR dan pimpinan-pimpinan partai politik yang tadi saya lihat keterangan persnya, mereka merasa tidak bersalah karena itu hak Mahkamah Konstitusi, iya, tapi Mahkamah Agung juga iya. Sehingga balik melakukan satu upaya untuk tetap membela apa yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung gitu loh. Nah, di sini kesadaran konstitusional dalam pemahamannya itu nihil gitu loh. Ya, sedih sekali kita punya pemimpin yang nggak ngerti undang-undang. Yang kedua, saudara-saudara, karena ada kekisruhan seperti ini, dalam perspektif Islam, itu disitulah pintu masuk setan. Gitu loh. Ini bahasa Quran. Anda bisa lihat surat 17 ya, surat Al-Isra, ayatnya bisa dari ayat 52 ya. Dan ini ayat 52 berapa? Ini yang membahas itu, dan juga perselisihan yang Allah tidak inginkan sehingga terjadi perpecahan. Nah, itu ada di surat Al-Anfal ayat 46. Nah, kalau Al-Isra bisa dilihat 52, 53, mana yang pas itu. Pak Udin, biar nggak apa lama sedikit kan udah statement udah kan. Ayat 52 apa itu? Artinya yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Itu pada hari ketika dia memanggilku. Bukan. Oh, berarti enggak. Yang pas 56 juga 56. Enggak betul. Suratnya itu 56. Nah, Rabbuka a'la. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan bumi sungguh kami. 56 nih? Iya. Bukan 57. Enggak pas itu. Jadi saya baca tadi sekilas, wow, saya lihat ini pas gitu loh, Pak. Apa-apa lama sedikit. Supaya dalil kita 58. Ya, pelan dulu. Nah, 59 nya. Oh. Coba. Ada. Durhaka penduduknya. Ini terkait durhaka. Bukan. Kalau gitu langsung ke ini deh. Ke 8, surat 8 ayat 46. Ya, sambil lanjut aja. Ya udah 8 ayat 46 itu mengisyaratkan dengan amat sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Maaf Bang Dio ya, ini harus dipandang sebagai ilmu. Lama dan akhirat. Ya. Al-Anfal. Ayat 46. Saya bacakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, konteksnya dalam konteks partai-partai, saya lebih punya kompetensi bicara partai, khususnya PKS. Kalau sampai ikut-ikutan dalam konteks ini dan kecenderungannya juga mengiyakan,
dia terjebak dalam bantah-membantah yang pada substansinya adalah perbuatan setan gitu loh. Karena harus dipandang sejak awal adalah taat pada Allah, atiullah wa ati rasul dan Rasulullah. Taat pada Allah dan pada Rasul. Nah, Allah dan Rasul membuat ketentuan. Allah membuat Al-Quran, Rasul membuat hadis. Nah, ini jangan bantah-bantahan. Untuk apa? Apa artinya? Allah sudah kasih peluang kepada partai-partai, khususnya PKS, yang tadinya tidak bisa mencalonkan sendiri calonnya itu, diberi peluang oleh Allah lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024, sehingga bisa mencalonkan sendiri, ya, tidak perlu partai lain, karena PKS cuma dapat 18 suara, kalau ikutin yang dulu harus 20%, harus 22 suara, ini cuma 8 kursi sudah bisa, artinya ada kelebihan banyak sekali. Dengan kata lain, secara konstitusional, harusnya PKS kembali dukung yang pertama kepada Anies Baswedan misalnya, yang sudah disepakati bersama Sohibul Iman. Itu yang kita lihat. Tapi entah apa kok bisa berubah karena iming-iming dan lain sebagainya. Nah, saya melihat secara proses takdir, ini satu proses mempermalukan para DPP partai-partai itu. Tapi sisi lain dapat berkahnya justru PDIP. Ya. Sehingga animonya banyak yang mendukungnya. Ini contoh azab menurut saya secara konstitusi kepada partai-partai yang berbau atau berbasis Islam tapi nggak konsisten, tidak taat kepada Allah, malah bantah-bantahan, ya, ribut di dalam. Ya. Itu otoritas saya untuk bicara boleh, karena saya dewan pakar di PKS. Jadi ingin kasih tahu pada publik bahwa ini bukan suara PKS yang seluruhnya mendukung kayak itu. Ada di dalam PKS, kita menentang, melawan DPP yang nggak benar ini. Ya, dipecat silahkan. Ya, kita lawan nanti. Ya. Oleh karena itu, dalam perspektif keilmuan hukum dikaitkan dengan nilai-nilai substansi Al-Quran adalah sangat matching untuk pengaturan kehidupan di Indonesia ini. Karena selama ini kalau kami bicara Islam dalam konteks Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan hadis, dianggap bukan masuk kategori hukum positif. Keliru. Ini hukum positif. Mengapa? Karena dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah Allah. Dalam Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau mau diklaim Indonesia adalah negara tauhid, negara yang betul-betul mendasari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya hukum Islam berlaku di Indonesia sesuai perintah pasal 5 ayat 1 UUD 45 Jungto, pasal 20, pasal 21 UUD 45. Bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Substansinya begitu, seharusnya Indonesia berjalan dengan baik. Makanya harus diperhatikan betul-betul dasar negara kita ini. Bahkan diabadikan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saudara-saudara, terutama anggota DPR, pahamilah konstitusi kita yang sangat luar biasa, yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum. Dan peluang kesejarahannya adalah tidak menafikan hasil perjuangannya itu dari nenek moyang kita yang terus berjuang untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Bahkan istilah saya inginnya sekali Indonesia yang bertakwa. Jadi kalau Indonesia bertakwa, insya Allah ada kedamaian, ketentraman, dan segala hal yang berkait dengan penegakan hukum betul-betul menjaga kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya kira demikian, dan ini sudah tercover semua dalam statement pernyataan yang dibacakan Adinda Ahmad Khosinuddin. Semoga menjadi perhatian, dan tolong setelah ini jangan cuma statement-statement saja, kami sudah berstatement, tolong rakyat yang mengerti ini betul-betul bersama dalam hal ini, mau suka atau tidak,
Mahkamah Konstitusi yang benar, kita backup Mahkamah Konstitusi, walaupun kemarin-kemarin brengsek juga Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira begitu objektivitasnya, sehingga kita bisa sebagai tim pembela ulama dan aktivis. Sekarang kita sedang saat membela aktivis, ya, untuk betul-betul aktivis yang benar on the track secara hukum kita pasti bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian pernyataan sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian saja dari kami. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ini ada video tren. Itu tadi link tadi itu ya. Saya dicolok. Semua ya. Ada semua. Oke, nanti aku buka. Oh iya, kasih Bang.